Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Akang Teteh semuanya, kembali lagi ke channel Hikamas. Channel ini membahas terkait dengan koleksi cerita horor yang akan aku sampaikan. Sebenarnya di sini untuk koleksi cerita horor ini udah beberapa part ya, udah ada beberapa bagian. Cuman ya ini ya kita dari awal lagi aja gitu ya, karena memang sudah cukup lama kita untuk membuat konten ini gitu loh ya. Nah, koleksi cerita horor ini diambil dari salah satu media atau salah satu pembawa cerita yang sangat bikin merinding, yang dimana koleksi cerita horor ini dialami oleh salah satu perempuan. Kita inisial saja ya, sebut namanya Citra. Nah, Citra memiliki seorang kekasih atau pasangan yakni bernama Iki. Nah, pada saat itu Citra ini tinggalnya itu di daerah Lampung gitu lah ya, di daerah Lampung, yang ingin ke Bekasi untuk ya ia bekerja gitu lah ya, yang mana memang mengambil ijazah sekolahnya di daerah Lampung gitu loh ya. Nah, makanya di sini bagaimana sih ceritanya sampai dengan kejadian horor dialami oleh Citra. Jadi jangan lupa untuk di-subscribe, like, dan juga di komen ya, untuk menambah berkembang lagi pada channel ini. Untuk memulai dari cerita di channel Hikamas kali ini gitu lah ya. Oke, kita awali dari ya tadi, bernama Citra yang dimana memiliki pasangan seorang kekasih bernama Iki, yang dimana ini tinggal di daerah Bekasi, yang dimana ingin mengambil ijazah yang memang pada saat ia berangkat itu terbilang masih aman gitu ya, masih aman gitu lah ya, yang mana pada saat keberangkatan dimulai dari bis lalu naik naik kapal laut. Nah, itu masih terbilang cukup aman, cukup ya tidak terjadi apa-apa gitu loh ya pada Citra ini. Tapi pada saat ketika ia balik lagi ke daerah dari Lampung ke daerah Bekasi, itu terjadi hal-hal yang di luar nalar gitu lah ya. Yang memang apa yang dialami. Nah, ya memang ketika udah selesai nih mengambil dari ijazah ini, Citra baliklah ke daerah Bekasi menggunakan jalur ya laut, sama diawali dari naik kapal laut, itu masih terbilang masih aman. Nah, lalu ketika naik bis itu mengalami hal-hal yang di luar nalar dilakukan, yang dialami oleh Citra ini. Apa aja gitu ya serangkaian dialaminya itu, mari kita simak videonya. Nah, jadi ketika itu ya karena memang Citra ini selalu berkabar kepada kekasih atau pasangannya, itu selalu bilang ke kekasihnya, selalu berkabar, aku mau berangkat pulang nih, aman gak sendiri gitu. Nah, katanya ya udah weh, sendiri gitu loh ya. Nah, ya udah akhirnya ketika tadi berangkat aman, ketika pemulangan itu naik naik bis gitu loh ya. Nah, itu berkabar kepada pacara tersebut bernama Iki. Nah, terus kabaran terus. Nah, terus si Citra ini bilang ke Iki, aku udah di bis nih gitu, ngefoto bisnya gitu. Ya awalnya tuh belum ngefoto, tapi baru menyampaikan via chat WA aja, aku mau pulang nih. Nah, ketika itu ya tidak ada ada balasan dari Iki menyampaikan kayak coba difotoin. Nah, ketika difotoin itu awalnya Iki bilang kayak, duh, kok sepi bisnya gitu lah ya, kok sepi bisnya. Nah, tiba-tiba dapat jawaban dari Citra, sepi dari mana, kan ini ya aku yang ngelihat secara langsung ini rame kok bisnya gitu loh ya. Maksudnya tuh di sana full gitu loh bisnya, maksudnya kok bisa beda gitu apa yang disampaikan Iki dengan apa yang dialami gitu loh ya. Nah, persepsinya Citra menyampaikan, aku kayaknya di prank nih, aku di ya dalam tanda kutip ditipu gitu loh ya, dibohongi.
tapi masa sih gitu kan. Nah di situ masih masih denial gitu, masih nggak percaya gitu, kayak ya udah wes aku berangkat weh, terus sampai ya tujuan gitu lah ya. Nah ya udah terus jalan. Nah terus di sana ketika itu ya kita beralih ke posisinya sebagai Iki gitu kan. Nah Iki, eh, kita beralih sebagai seorang Iki. Nah ketika itu Iki menyampaikanlah kepada seorang, ya karena memang udah cukup dekat ya ininya komunikasinya dengan kedua orang tuanya, akhirnya menyampaikan bahwasanya nih Citra, gini 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 mengalami hal yang aneh di bisnya ketika pulang. Nah di sana ya panik dong dari keluarganya, dan memang dikirim tuh foto-foto yang tadi dia alami gitu kan. Nah ketika itu, nah untuk memastikan lagi sebenarnya dari itu menyampaikan coba, nah karena tadi itu di foto di bagian belakang, coba di bagian kenek atau supirnya di foto cek, ternyata kosong, tidak ada orang, sama yang seperti yang disampaikan oleh Iki gitu loh ya. Nah sama si Citra pun ya merasakan kayak, hah nggak mungkin lah, ini toh aku juga lihat ini ada orang kok di sini gitu kan. Nah pada saat itu ya udah terus berjalan lagi bis itu melaju ke tujuan, ke rumah atau ke yang ingin dituju gitu loh, ke daerah Bekasi gitu. Oke, terus nah ketika itu tadi kita beralih ke Iki lagi ya. Nah itu berkabar kasih tahu ke orang tuanya Citra, bun atau bu atau mam gitu, mam mama lah gitu lah ya kita sebutnya biar lebih humble lagi ya kan. Mam ini si Citra gini 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 gini. Nah coba lah di sana. Nah karena memang citranya ini itu pernah mengalami serangkaian-serangkaian, ya maksud tuh sebelum itu memang pernah merasakan, dan memang Citra ini cukup sensitif dirinya untuk hal-hal yang seperti itu gitu loh. Makanya di sana ketika terjadi hal itu ya dari orang tuanya ini ya membacakan Yasin dari jarak jauh ke Citra ini gitu lah ya, ke ya ini ke ya Citra bener ya, ke Citra yang memang lagi naik bis ini dibacain Yasin beberapa kali ya, teruslah dibacakan sama Iki ini gitu lah ya. Nah kita beralih ke Citra. Nah ketika itu ya tiba-tiba di dalam bis ini ada seseorang yang menawarkan sebuah apa ya, sebuah atau sepotong ya, ya sebuah lah ya kita sebutnya, sebuah tahu Sumedang yang memang ini ya seperti ada apa ya sebutnya, ya kayak wadah wadah tahu Sumedang gitu, pasti teman-teman tahu ya. Nah itu ditawari sama seorang ibu-ibu di samping bangkunya gitu, kayak neng, bahasa Sunda gitu disebut bilangnya, neng mau tahu tuh gitu kan, ditanyakan gitu kan sama si ibu itu gitu. Oh ente bu, nuhun nuhun, enggak gitu katanya, kayak ya ya enggak udah aku. Terus Citra jawab kayak, aku udah ada makanan. Enggak bu, aku udah ada makanan nih di sini, udah ada bekal kok gitu, makasih ya bu. Nah gitu dijawablah oleh Citra. Nah udahlah di sana. Nah terus tiba-tiba ibunya ini menyampaikan, oh nggak apa-apa neng, makan aja, ini ya untuk neng gitu, makan aja nggak apa-apa. Nah di sana ya udah mau nggak mau akhirnya dimakan gitu kan, si tahu ini satu-satu buah gitu makan. Nah pada saat makan ya itu sebenarnya ya rasanya sama seperti tahu biasanya gitu kan. Nah udahlah seperti itu gitu kan, tiba-tiba mengalami hal yang ngantuk banget gitu loh dari Citra, kayak aduh ngantuk banget lagi nih abis makan tahu. Nah akhirnya tidur pulas lah si Citra itu gitu kan. Ketika tidur pulas ya udah akhirnya terus berjalan si bisa ini ke tujuan yang ingin dicapainya gitu kan. Nah udahlah ketika sana yang memang itu ya terus tidur, dan ketika bangun nah tiba-tiba mendengarkan ada apa ya, kayak bukan kayak sih, memang kayak ayam yang sedang berkokok yang muncul ada kepalanya gitu loh, yang biasanya ada keranjangnya.
Nah itu muncul di sana kayak, hah kok dengar suara ini ya di bis ini, padahal ya kayaknya nggak ada tuh, masa tuh nggak ada yang bawa ayam gitu kan. Nah gitulah. Nah ketika itu dicek, ah ini kayaknya, nah halu aku aja gitu kan, atau aku memang habis bangun tidur gitu kan, jadi kayak masih rep-repan gitu lah ya, kalau bahasa bahasa zaman sekarang mah gitu kan. Nah bahasa zaman sekarang mungkin kali ya. Nah ketika itu ya udah wes, jalan teruslah si bis ini. Nah terus ketika itu, oh ya aku juga lupa menyampaikan, ternyata pada saat difoto dan ternyata di video kan itu mendengar suara, ini dari Iki ya, menyampaikan ada suara bayi yang sedang nangis. Padahal ketika kita cek di dalam situ, ini aku merinding, tidak ada ibu yang membawa bayi tersebut. Jadi kayak, hah, kok bisa gitu kan. Nah makanya ketika di sana ya udah wes, akhirnya kembali lagi, maksudnya tuh ya udah wes, coba untuk berzikir dan juga untuk menenangkan dirinya, karena ya mau bingung gimana gitu kan, ini mau benar tapi juga ya heran, hanya 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 ketenangan dirinya sendiri aja yang bisa melakukan, meredamkan apa yang dialami tersebut gitu kan. Ya udah. Nah terus ketika ketika ke perjalanan tiba-tiba ngantuk lagi, mau tidur gitu, akhirnya tertidurlah pulas. Nah ketika itu tiba-tiba ada seorang ibu yang memang di samping ini, tiba-tiba awalnya itu tadi kan nadanya ini masih nada-nada yang biasa kan, nada-nada bertanya gitu kan, tapi tiba-tiba ibunya ini kayak nada, menggunakan nada-nada tinggi gitu, kayak yang kayak ngomel atau kayak marahin lah ya, kita istilahnya gitu kan, kayak, kamu mau kemana, ininya pulangnya ke daerah mana, terus naik apa. Nah itu sampai ada yang, beberapa yang ada di situ melihat semua ke si ibu dan juga si Citra itu gitu kan. Nah dijawab lah, iya bu, aku mau ke daerah sini naik bis warna biru ini, warna merah gitu ya, warna merah gitu kan. Nah nah di sana akhirnya ya ya di ya dengan hal itu pasti kaget kan dari ceritanya tersebut. Ya dijawablah dengan yang sopan juga kan akhirnya. Nah ketika di sana ya akhirnya, eh, tiba-tiba gitu kan dari si supir ini nanyakan kayak harganya, eh, berapa pak. Nah akhirnya ngasihlah uang sebesar 50.000 ke supir tersebut. Oh ini pak uang untuk aku berangkat. Nah ketika itu di sana itu dikembalikan itu sebesar 20.000, yang padahal yang biasanya Citra itu pulang pergi ke daerah Lampung Bekasi menggunakan bis itu harganya 40.000. Nah terus karena sebagai seorang mahasiswa pasti senang kan, maksudnya kalau ada sesuatu yang itu diskon gitu kan, pasti kita akhirnya Citra nanya, oh pak ini kok jadi segini, biasanya aku segini kok. Oh, terus kita mempersepsikan, oh ini ada diskonnya apa ya hari ini gitu kan. Nah terus ibunya bilang, ibu yang sampingnya, oh emang segitu kok neng harganya untuk ke daerah sini. Nah terus ibu si supirnya cuman senyum aja, hehe, gitu aja gitu kan. Ya udah ketika itu tadi, nah ini sebelum sebelum terjadi yang diomelin ya, maksudnya itu tadi ketika sebelum dia tertidur pulas. Nah kita kembali lagi ke tidur pulas tadi. Nah ketika tadi tertidur pulas, ibunya marah-marah kepada dia. Nah terus tiba-tiba itu ibunya bilang, lah itu angkotnya untuk pulang itu sok turun weh, karena malam-malam kan waktu itu ya kejadiannya, sok turun weh di sana tuh, udah ditungguin lah sana pulang. Nah udahlah kira turun karena udah bayar juga kan tadi ya, turunlah dari bis itu. Nah aku merinding lagi ketika sudah sampai di dalam bis, di dalam angkot itu. Ini wallahu alami shawab ya, hanya Allah yang tahu. Ketika si Citra ini nengok ke daerah yang tadi kesini turun itu, iya aku merinding lagi, itu tanpa sadar itu ternyata bisa hilang, tidak ada di sana.
entah kemana gitu kan, bisa hilang, tidak ada yang ya terheran-heran dong akhirnya di sana dari si Citra ini gitu kan. Ini ini beneran, astagfirullahaladzim ya Allah, ini kemana ya bisnya ya. Nah itulah akhirnya di sana dari Citra ini gitu kan. Nah ya udah akhirnya pulang ke rumahnya, akhirnya sampailah dengan selamat dengan ya ketemulah sama Iki dan juga ibu dan ayahnya. Nah ketika itu ya masih shock, masih kaget apa yang ia alami itu terjadi gitu. Nah ketika di sana ditanyalah sama Iki dan keluarganya, dan ya Citra masih masih belum menjawab, masih kayak ya masih kaget, masih shock, masih bingung apa yang ia alami tadi, apa yang ia alami itu terjadi gitu kan. Itu kan makanya masih kayak ya udah akhirnya masih masih belum bisa menjawab. Akhirnya ya udah wes suruh untuk istirahat dulu, mungkin kecapean atau gimana kan. Nah akhirnya ketika itu udah untuk istirahat dulu di sana beberapa jam kemudian akhirnya ditanya memang itu ya bahwa Citra ini memang mengalami bus berhantu yang ia alami gitu kan. Ya memang katanya itu ya entah itu apa yang terjadi gitu kan. Katanya memang Citranya ini ketika di sekolah dulu beberapa kali mengalami ya sampai apa namanya teh kesurupan gitu, terus juga terjadi pingsan, sering mengalami hal seperti itu. Mungkin karena memang ada penjaga Citranya ini, ada penjaga Citra yang memang dari nenek, dari pendahulu dulu, dari nenek moyangnya dulu gitu kan, katanya seperti itu gitu kan ya. Oke, semoga bisa mengambil banyak hikmah, banyak manfaat pada kajian Citra kali ini. Dan memang ini aku dapatkan, itulah keesaan Allah, keesaan ketika kita melafazkan lapas basmalah, lapas yasin, lapas Allah yang memang ini ada di dalam diri kita, itu terus mengalir. Apa yang kita alami, apa yang kita lakukan itu terus apa ya, memperkuat, mempererat apa yang kita lakukan selama ini gitu kan. Makanya aku selalu percaya ketika kita ini senantiasa sebelum berangkat ini sholat duha dulu, ketika kita berangkat ini sholat subuh dulu, baca Al-Waqiah Ar-Rahman dulu, itu akan menyelamatkan kita dari hal-hal yang tidak diinginkan pada diri kita gitu kan. Dan memang ya lapas Allah itu lapas pada di Yasin, lapas pada di surat-surat pendek itu memperkuat untuk kita tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, penyelamat lah untuk kita di dunia dan juga di akhirat kayak gitu. Walaupun memang itu katanya kan tadi ya seperti yang Citra alami itu dialami ya, memang Yasin ini ya sebagai baca biasa, walaupun Citra ini berbeda di daerah mana gitu, tapi memang terus mengalir deras ternyata apa yang kita bacakan untuk kepada keluarga kita dan sanak saudara kita yang dialami oleh Citra tersebut gitu kan ya. Oke, semoga bisa mengambil banyak manfaat pada channel ini. Jangan lupa di subscribe, like, dan juga komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video teman-teman, bye bye.